Oke, silakan. Yang kalau kita rekam semuanya di jangan satu orang. Oke, silakan. Yang bergonta-ganti, gonta-ganti. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa AA, biasa dipanggil Caca, saya dari kelas 9. Sejarah mengatakan bahwa agama Islam itu bukan lahir dari negara Indonesia, tapi anehnya justru di Indonesia inilah agama Islam sangat berkembang pesat dan juga masif. Sehingga penduduk Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia, bukan di negara Arab, yang justru inilah asal-muasalnya agama Islam. Terus gimana sih agama Islam itu bisa masuk ke Indonesia? Ada 4 teori, yaitu teori Mekah, Persia, Gujarat, dan juga teori Cina. Di sini yang akan saya jelaskan adalah teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Cina itu dibawa oleh para pedagang di Cina. Di Cina sendiri, agama Islam berkembang pesat itu pada masa dinasti Tang pada tahun 816 sampai 906 Masehi. Kalau di buku sampai 960 Masehi. Islam dibawa ke Cina itu dibawa oleh Panglima Muslim Sa'ad bin Waqqas dari kota Madinah. Bukti yang menyatakan teori Cina ini adalah raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah dari Bintaro Demak, itu keturunan Cina. Dan juga maksudnya Islam ke Indonesia itu terjadi pada saat migrasi besar-besaran, sehingga Muslim di Cina bermigrasi di Sumatera dan menetap pada tahun 879 Masehi. Kemudian catatan kuno juga ditemukan yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori masuk Islam ada 4 ya guys. Pertama itu ada yang dari Gujarat, ada Persia, ada Mekah, serta ada yang dari Cina. Saya sama seperti dia, itu dari Cina juga. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi teori dari Cina itu adalah Indonesia dan sudah lama menjalin hubungan bersama Cina. Mereka melakukan perdagangan Cina dan itu sudah dari Hindu dan Buddha. Dan masuknya Islam ke Cina pada abad ke-7 Masehi, dinasti Tang, pada 618 sampai 960 menurut buku. Sekitar di daerah Kanton, Zhangzhou, terus pesisir Cina Selatan. Nah, satu raja di Jawa yang besar dan termasuk keturunan Cina yaitu adalah Raden Patah. Dia dari Bintaro dan Bintaro Demak. Ibunya juga keturunan Cina loh. Dia itu Cina Selatan yang sekarang sudah menjadi Vietnam. Nah, ada hal-hal lain yang termasuk Cina. Contohnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai Cina atau Tiongkok. Tapi saya sudah tidak tahu ada benar atau salahnya karena itu menurut buku yang saya pelajari. Sekian presentasi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wulandari Dita Malik, saya dari kelas 9 I. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu. Mencicipi sungai dapat ikan sepat. Sambil naik perahu yang sudah berkarat. Teori Islam itu ada 4, salah satunya teori Gujarat. Nah, berdasarkan pantun yang saya bacakan tadi, saya akan membahas dalam hari ini tentang teori Gujarat. Nah, apa sih teori Gujarat itu dan mengapa disebut teori Gujarat? Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi dari ketiga teori lainnya. Yang pertama itu ada teori Mekah, itu terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi.
sebagai pedagang yang membawa masuk Islam ke Indonesia. Nah, Gujarat sendiri itu suatu wilayah atau daerah di India, di bagian darat India yang berdekatan dengan laut Arab. Lalu terjadi pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Nah, pedagang-pedagang dari Gujarat yang sudah menetap di Indonesia karena suatu alasan, dia lambat laun melakukan interaksi sosial kepada penduduk atau pedagang di Indonesia. Lalu karena sudah berlalu lama, itu terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Jadi orang Gujarat menikah dengan orang Indonesia. Dan penyebaran melalui pernikahan itu terjadi semakin cepat. Jadi agama Islam menyebar semakin cepat di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke toko-tokonya. Yang pertama itu ada Snowflake. Nah, itu seorang orientalis ternama di Belanda. Dia berpendapat dalam bukunya yang berjudul Lanebos and Class Innernya gitu lah ya. Nah, itu dia berpendapat di dalamnya bahwa orang-orang Gujarat asli lah yang sudah lama terikat dengan Indonesia dibanding dengan orang-orang Arab. Nah, pendapatnya itu juga bukan tanpa alasan. Yang pertama, alasan pertama itu karena kurangnya fakta bahwa orang-orang Arab itu sudah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua, karena hubungan dagang India Belanda itu sudah terjadi cukup lama. Yang ketiga, karena adanya gambaran hubungan antara Sumatera dengan India pada prestasi tertua di Sumatera. Nah, ada juga pendapat yang selurus dengan si chart ini, yaitu pada tokoh W.R. Sturgeon. Dia dalam bukunya yang berjudul Islam and Zen Conflict Archipel dan memiliki bukti, yaitu pada batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1997. Nah, alasannya karena pada batu nisannya itu terdapat kesamaan atau kemiripan pada batu nisan di Gujarat. Dia tidak tahu Kerajaan Samudra Pasai, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi sekianlah penjelasan saya hari ini tentang teori Gujarat. Di sana gunung, di sini lautan, di sana pendaki, di sini nelayan. Jika ada kesalahan mohon maafkan dan terima kasih untuk perhatian. Oke, hebat adik-adikannya ya. Mudah-mudahan di kelas ini jauh lebih hebat semuanya ya nanti ya. Oke, terima kasih kalian bertiga. Oke, silakan kembali. Terima kasih.